Halo, selamat malam saudara. Menada berkah ekonomi digital, blessing in disguise. Istilah ini sangat tepat sebagai wajah tren perkembangan ekonomi digital. Pandemi yang porak-porandakan banyak sektor justru jadi berkah terselubung bagi ekosistem digital ini. Seberapa besar ekonomi digital yang potensinya terus ditambang oleh Indonesia? Potensi ekonomi digital sampai dengan 2025 mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.760,80 triliun rupiah. Ini potensi yang gede banget, kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam Kompas 100 Forum 18 November lalu. Kontribusi ekonomi digital di Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB saat ini masih kecil, yaitu sekitar 4%. Namun, pertumbuhan nilainya sangat pesat. Pada 2030, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB diperkirakan meningkat beberapa kali lipat menjadi 4.531 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh menjadi 18%. Investasi di sektor ekonomi digital di Indonesia tumbuh sama tinggi. Pada 2019 dan 2020, nilai investasinya masing-masing 49,3 triliun dan 47,85 triliun rupiah. Dan pada triwulan 3 2021, 71,05 triliun rupiah. Suburnya iklim investasi juga ditandai dengan jumlah perusahaan rintisan berbasis teknologi yang mencapai 2.229 unit. Banyak yang bilang Indonesia adalah surganya startup. Potensi ini yang harus terus dijaga bahkan digenjot agar negara ini menjadi pemain penting bukan sekedar pasar saja. Potensi ekonomi digital, siapkah infrastruktur kita? Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarigan. Selamat hari Selasa malam, kita ketemu lagi saudara, dan narasumber saya pada malam ini saya mau sapa Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni Plate. Selamat malam Pak Jon. Selamat malam Pak Joni, suaranya nggak kedengeran nih Pak ke studio. Selamat malam My Sister Tarigan, salam sehat. Salam sehat, Pak Joni sehat-sehat selalu ya. Sehat terus, Okay. jaga protokol kesehatan. Ya baik, dan malam ini kita nggak ngobrol berdua Pak, kita juga sudah bersama Pak Arya Damad, Presiden Direktur Lintas Arata. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam Yana. Oke, selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Pak Arya. Oke, Pak Jon, tadi kan dengar ya bagaimana Indonesia punya potensi digital yang sangat besar gitu ya. Cuma pertanyaan berikutnya, bagaimana kesiapan infrastruktur sampai regulasi yang ada setidaknya di tahun 2022? Ya, yang pertama pasti ya, kalau dibilang bagaimana kesiapan, ya kita harus siap. Realitanya saat ini ICT infrastructure itu belum dideploy secara merata di seluruh tanah air. Ya belum. Karena itu belum secara merata di tanah air, maka ya Bapak Presiden menginstruksikan mengantisipasi pandemi COVID-19, maka kita harus melakukan akselerasi transformasi digital melalui apa? Yang pertama, ya deployment atau penggelaran ICT infrastructure itu secara lebih merata ke seluruh wilayah tanah air. Untuk itu ada dibagi di dalam dua wilayah kerja. Wilayah kerja yang pertama adalah wilayah kerja di daerah-daerah komersial atau non 3T. Itu tugasnya operator seluler, operator fiber optik di sektor bisnis, karena itu sudah komersial. Tetapi di Indonesia ini masih terdapat banyak kabupaten atau wilayah-wilayah pemukiman dan administrasi pemerintahan yang berada di wilayah non komersial atau tidak bankable, tidak visible, yaitu yang dikenal dengan wilayah 3T. Nah, untuk itu Kominfo ditugasi untuk membangun dan mendeploy ya 3 level dari ICT infrastructure, mulai dari backbone yaitu penggelaran fiber optik, pembangunan middle mile, ya, microwave link dan satellite, dan membangun the last mile atau BTS di keseluruhan wilayah 3T. Itu ada 9.113 desa dan kelurahan di wilayah 3T
dan 3.435 desa dan kelurahan di wilayah komersial. Nah, ini diagendakan dan dijadwalkan untuk bisa kita selesaikan pembangunan base transceiver stationnya sampai dengan akhir tahun 2022. Tapi di saat yang bersamaan bukan hanya BTS yang harus dibangun, kita juga harus menyiapkan satelit, dan kita sudah mempunyai kontrak yang dalam proses produksi sekarang ini, satu high throughput satellite dengan kapasitas 150 gigabit per second untuk melayani layanan publik di 150.000 titik, termasuk di dalamnya 93.000 sekolah ya di wilayah-wilayah, khususnya wilayah 3T di Indonesia. Satelit Satria 1 ini adalah satelit terbesar di Asia dan nomor 5 terbesar di dunia. Dan kita masih membutuhkan pembangunan fiber optik untuk menghubungkan seluruh titik-titik yang belum terkoneksi. Masih ada 12.083 km menurut hitungan kami yang harus kita bangun. Dan itu kita rencanakan dibangun di tahun 2022 yang melalui berbagai blended financing atau mekanisme bauran pembiayaan pembangunan ICT infrastruktur. Kita harapkan maka ya dengan deploy-nya ICT yang sedang kita galakkan baik oleh operator seluler maupun oleh Kominfo ini tahun 2022 nanti ya tersedianya coverage 4G signal sebagai backbone telekomunikasi nasional kita itu bisa kita hadirkan. Dengan demikian, tugas berikutnya kita harus pastikan bahwa infrastruktur hulu sudah dibangun, kita harus menyelesaikan infrastruktur hilir dan ruang digital hilir, yaitu pemanfaatan ekonomi digital termasuk di dalamnya yang tadi data disampaikan begitu prospektif ya, begitu besar potensinya. Oke. Demikian kira-kira yang sedang kita lakukan. Di saat ini baru ICT infrastruktur di sektor hulu ya. Masih ada juga yang namanya infrastruktur ICT hilir atau downstream infrastructure, yaitu pembangunan pusat data. Untuk pemerintah sendiri kita harus membangun pusat data nasional atau government cloud untuk memenuhi kebutuhan satu data Indonesia di sisi pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan berbasis data atau data driven policies nanti, dan juga mendorong agar sektor swasta juga membangun pusat-pusat data, dan kita harapkan Indonesia menjadi cloud hub di Asia Tenggara setidaknya. Karena ada beberapa negara tetangga kita yang sudah hampir tidak mungkin lagi membangun karena keterbatasan ketersediaan power supply, kira-kira begitu. Hope di Asia Tenggara, sangat optimis sekali Pak Menteri. Tapi pertanyaan saya tertarik ketika Anda mengatakan soal pembiayaan nanti dari segala ini ya, dari segala kantong. APBN juga nanti mungkin ada ditingkatkan kah Pak untuk ICT? Ya, jadi kita lakukan tuh blended financing ya. Kalau dulu tugas pembangunan ICT infrastruktur ini sejak liberalisasi telekomunikasi itu tugasnya operator, baik operator seluler maupun operator fix ya. Seperti Telkom misalnya atau Telkomsel. Tetapi sekarang itu ditugasi juga kepada Kominfo, karenanya kita harus mencari bauran pembiayaan yang memungkinkan. Nah, sebelumnya Kominfo melalui Bakti Kominfo itu hanya dibiayai melalui Universal Service Obligation, yaitu dana yang ditarik dari operator seluler sebesar 1,4%. Namun sekarang karena tugasnya harus melakukan akselerasi, maka juga melalui penerimaan negara bukan pajak sektor Kominfo, ya juga melalui intervensi atau stimulus APBN yang dikenal dengan rupiah murni, juga kita lakukan sindikasi pembiayaan internasional. Sindikasi pembiayaan internasional seperti misalnya mekanisme public private partnership program seperti satelit itu dibiayain melalui International Financing Syndication yang di backup melalui export credit agencies baik itu di Eropa maupun di Asia. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Pak Arya. Pak Arya, sudah 30 tahun lintas arta di Indonesia gitu ya. Tadi kan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kita tadi konsen soal infrastruktur. Apakah infrastruktur menjadi salah satu tantangan juga dalam bisnis di lintas arta? Oh iya, kebetulan kita lintas arta berdiri sejak tahun 1988. Ya, udah 33 tahun ya. Pada awalnya sih kita bergerak di bidang bagaimana kita membantu perbankan di bidang teknologi informasi. Jadi kita pernah membuat yang namanya laporan informasi untuk bulanan Bank Indonesia, pusat pasar uang dan sebagainya. Tahun 90 kemudian kami transformasi ke komunikasi data. Lintas arta itu
bergerak untuk corporate, tidak masuk retail. Jadi komunikasi data untuk corporate, kita jalanin corporate. Apa yang kita lakukan sekarang adalah kita pertama-tama kita bangun, kita tahu bahwa Indonesia tuh seperti Pak Menteri katakan, begitu luas, pulaunya begitu banyak, komunikasi sulit tentunya. Yeah. Apa yang kita lakukan pertama pada saat kita mulai bangun komunikasi, kita bangun komunikasi dengan melalui satelit. Yeah. Saat itu kita punya Palapa. Kemudian kami membangun stasiun bumi, sehingga kita bisa melayani semua corporate client termasuk masuk ke dalam pedalaman. Nah secara bertahap, mulailah kita bangun fiber optik sampai sekarang. Sehingga sekarang kita bangun fiber optik sampai ke ujung yang di Timika, Sorong, Manokwari dan sebagainya. Dan kita juga berkolaborasi dengan pemerintah. Kita menggunakan palaporing pemerintah, kita menggunakan kabel laut operator lain, sehingga seluruh wilayah Indonesia diusahakan untuk bisa berkomunikasi. Tapi yang satu, bahwa saat ini kita pakai satelit. Seperti Pak Menteri katakan, ke depan pun tetap menggunakan satelit. Kenapa? Kita ada 17.000 pulau. Ya. Jadi kira-kira itu yang kita Tapi memang benar ya Pak, infrastruktur itu menjadi salah satu kendali yang terbesar kalau kita mau tidak mau dengan digitalisasi, satu-satunya jalan adalah infrastruktur beres dulu. Ya kan? Tetapi kan tadi kita tahu bahwa Indonesia itu tidak sama. Jawa dengan luar Pulau Jawa beda banget. Beda. Mau tidak mau tantangannya berat. Mau tidak mau kita tidak bisa menunggu. Yang satu mungkin butuh telekomunikasi infrastruktur, yang lain sudah lari ke aplikasinya, ke solusi. Nah, ini yang mesti akan menjadi tantangan berat antara kita dan pemerintah dan semua yang pelaku industri di sini. Kita harus menyelesaikan kesenjangan yang ada. Iya, gitu ya, betul. Pak Arya. Kesenjangan yang ada kita beresin dulu. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi kita Pak Arya. Pak Joni, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana komitmen kita kawal sampai akhir bahwa potensi digital kita tadi nggak mubazir, nggak terbang percuma, tapi dapat kita wujudkan dengan infrastruktur yang nanti akan dimatangkan. Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Arya, pertanyaan berikutnya adalah di tengah pandemi ini banyak sekali perusahaan dari sejumlah sektor yang akhirnya belanja gitu ya, belanja produk ICT. Dan kalau berdasarkan berbagai survei research itu cloud menjadi salah satu yang paling banyak dibelanjakan sama mereka gitu. Nah, kalau Lintas Arta sendiri gimana trennya? Lalu kemudian bagaimana Lintas Arta juga memenangkan persaingan di pasar cloud? Nah, jadi sebetulnya kenapa cloud ya? Perusahaan-perusahaan itu kan sekarang go digital. Dalam go digital itu mereka butuh infrastruktur. Yang pertama tentunya internet lah. Yang tadi Pak Menteri ngomong kita bicara bahwa internet. Aksesnya. Tapi setelah internet, mereka katakan bahwa apakah kita pun harus memiliki server-server sendiri gitu. Pertanyaannya kan itu. Ternyata dalam kondisi sekarang pandemi, chip susah gitu kan. Teknologi cepat sekali berubah gitu. Harus cari yang agile, yang lebih mudah digunakan gitu. Jadi mereka akhirnya berpikir, oke, kita gunakan cloud. Itu tahap pertama, mereka akan gunakan cloud secara bersama-sama karena lebih efisien. Jadi cloud itu bisa digunakan oleh sendiri, private cloud, public bersama-sama. Yang ketiga adalah bisa dengan grup. Gitu. Gotong royong ya mereka ya belanjanya ya. Sehingga bisa menjadi lebih murah. Kebetulan Lintas Arta punya yang namanya Cloudeka. Kita gunakan itu, kita bantu untuk perusahaan-perusahaan yang perintis, startup lah. Kemudian kita juga bantu perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Bagaimana sehingga mereka dengan digitalisasi menjadi lebih cepat. Sehingga mereka akan masukkan aplikasi-aplikasi di situ. Nah, berikutnya adalah setelah cloud itu, aplikasi apa yang akan ditaruh di situ. Tadi Pak Menteri juga mengatakan, Kementerian sudah punya namanya Pusat Data Nasional. Artinya apa? Kita gembira bahwa pemerintah pun berpikir bahwa yang namanya Pemda, yang namanya departemen, itu datanya harus jadi satu. Ya kan? Tidak punya memiliki sendiri-sendiri, tidak, sehingga jauh lebih efisien.
Dan itu harus diikuti oleh semua. Swasta-swasta sudah demikian juga. Nah, tinggal bagaimana sekarang kami sebagai pemain cloud ya, itu mengisi solusi-solusi di atasnya. Kita butuh partner. Kita butuh perusahaan-perusahaan ICT Indonesia domestik untuk mengisi ini. Gitu. Karena tadi pertanyaan terakhir adalah bagaimana kita bersaing. Jangan sampai kemudian kita punya infrastruktur, punya yang lain, tetapi kebutuhan solusi akhirnya dikuasai oleh bukan dari domestik. Ini yang kemudian kita mengajak lah semua teman-teman di perusahaan ICT untuk sama-sama bangun ini. Kita juga mengajak tadi, saya bilang bagaimana anak-anak Indonesia membuat solusi-solusi untuk kebutuhan Indonesia ke depan supaya pasar kita kuasai. Kita tahu bahwa ada negara India yang benar-benar penduduknya bisa softwarenya dikenal pembuat software nomor 1 gitu. Iya. Ya kan? Ini menjadi suatu opportunity buat Indonesia. Bahwa SDM kita juga bisa loh gitu. Ya itu kita, ini kan masalah cuma sekedar masalah pembelajaran. Oh jadi meskipun tadi misalnya jumlah talenta digital dibilang sedikit, bukan berarti tidak berkualitas yang ada. Iya. Oke. Jadi kita punya satu tantangan dari ujung ke ujung, mulai infrastruktur, cloud-nya sudah ada, kemudian solusinya kita harus buat sendiri, dan kemudian ini adalah kolaborasi semua pihak, termasuk juga industri-industri juga harus menjadi keberpihakan bagaimana menggunakan solusi Indonesia sehingga bisa di dunia. Kan kita udah banyak sekarang di sini bahwa banyak startup yang sudah menjadi unicorn, di mana semuanya bisnis prosesnya dibuat oleh anak-anak Indonesia. Berarti di sini maksudnya bukan bersaing, tapi justru mengajak kerjasama gitu ya, untuk mematangkan di sektor ini gitu ya. Betul. Karena memang ini menarik, karena memang sektor ini bisa menjadi penggerak ekonomi. Dan sektor ini teknologi mau tidak mau sekarang kehidupan kita sudah terbiasa. Ya. Bekerja sudah tidak lagi kantor, bekerja ujung-ujungnya akan hybrid, akan di rumah dan di mana saja. Ya kan? Dengan bekerja di mana saja mau tidak mau akses telekomunikasi, akses kepada pusat data, bagaimana security-nya, semua itu harus dipikirkan dan dimitigasi sehingga semua ini menjadi kebaikan untuk yang tadi angka-angka tadi bagaimana menyumbang sekian persen terhadap PDB nasional. Bisnisnya bakalan lebih liquid juga gitu ya Pak, kalau misalnya kerjasama. Kalau sekarang itu klien dari Lintas Arta itu kebanyakan dari sektor mana Pak, yang langganan cloud? Semua sektor Pak, jadi semua sektor. Jadi dari mulai government, ada kemudian sektor industri health, industri manufacture, kemudian kita memang lebih banyak juga di perbankan gitu. Jadi memang kita semua sektor itu membutuhkan cloud. Semua sektor membutuhkan itu. Memang sekarang itu solusi-solusi kembali dari sektor masing-masing. Ya. Kita kalau DK Lintas Arta itu begitu fleksibel, orang ya tinggal minta, jalanin, bahkan program sendiri ya mereka lakukan untuk billing sendiri segala macam itu bisa dilakukan. Tapi pertanyaan berikutnya begini Pak, tadi kan disebutkan berbagai sektor, artinya kan sudah ketergantungan sama cloud ini gitu kan. Apakah memang sebesar itu pasarnya, mengingat ya Pak, justru karena pandemi ini banyak yang akhirnya kenalan sama cloud, ya nggak sih? Sebelumnya mungkin belum kenalan gitu, gimana? Apakah memang sebesar itu marketnya? Dipercepat saja gitu. Dipercepat saja. Jadi mau tidak mau kan seperti tiba-tiba kita harus bekerja di rumah, itu kan memang tidak dalam satu rencana kan. Kemudian seolah-olah digitalisasi ini memang kalau kita lihat dipercepat 10 tahun. Ya kan? Nah, kita harus siap. Mempercepat sebenarnya pandemi ini ya. Sebagai operator juga harus siap, tidak juga harus sekedar kaget gitu kan. Banyak opportunity, tetapi bagaimana menyiapkan infrastrukturnya, bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya, bagaimana melayani ini semua, ini jadi tantangan kita semua, tantangan operator-operator. Termasuk juga ini, di luar dari keuntungan yang diberikan, kita kan suka ngomongin soal keamanan juga ya Pak, kayak data breach dan lain segala macamnya. Artinya Lintas Arta juga langsung melakukan inovasi-inovasi supaya lebih mengamankan apa yang sedang ditawarkan kepada klien. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana sih kita bersaing dengan cloud di global. Sekarang sudah tidak ada pembatasan bahwa karena dengan ada internet, kemana saja kita sudah tidak terbatas. Nah, salah satu bagaimana kita bersaing dengan pemain-pemain cloud global adalah yang pertama adalah kita bisa bundling dengan segala macam jasa-jasanya. Yang pertama urusan tidak hanya cloud. Yang kedua data centernya, telekomunikasinya. Ketiga itu kita security-nya. Dan yang paling akhir sebetulnya
teknologi orang selalu melihat bahwa teknologi seperti robot bisa di segala macam. Tapi menurut kami enggak. Teknologi is teknologi, tapi ada human di situ. Bedanya apa? Lintas Harta ada di Indonesia, kita bisa ketemu klien-klien yang ada di sini. Kita bisa kasih konsultasi, kita bisa bicara gitu. Berbeda dengan global cloud. Tidak ada hadir di sini gitu. Jadi itu yang kita bilang, kita pengen semua itu kita bisa bawa sesuai dengan keinginan pelanggan. Makanya yang penting adalah di Lintas Harta itu adalah fokus terhadap pelanggannya. Kita deep dalam pelanggan apa sih? Sehingga mulai dari telekomunikasi, cloud, solusi dan sebagainya. Nah, saya juga katakan tadi solusi. Kenapa solusi itu adalah penting? Karena solusi ini kita tidak bisa sendiri. Kami dari Lintas Harta selalu mengatakan, yuk kita bikin ekosistem dengan seluruh teman-teman atau pro industri ICT supaya solusi ini kita bangun sama-sama untuk kepentingan Indonesia dan kepentingan industri. Oke, kalau Bapak sendiri memandangnya untuk ekosistem digital kita sekarang ini sudah oke atau belum? Atau masih banyak yang perlu dikembangkan, masih banyak. Oke, masih banyak yang harus dikembangkan. Masih banyak yang perlu. Jadi saya bilang tadi salah satu kuncinya gotong royong tadi ya. Iya. Semua tuh harus perlu kolaborasi. Jika perusahaan-perusahaan juga ujung-ujungnya perusahaan bagaimana berpikir fokus terhadap bisnisnya. Bukan berpikir pada infrastruktur apa segala macam. Kan lama. Sekarang kita harus cepat lari bareng-bareng, ada yang membantu semua. Sehingga perusahaan-perusahaan akan fokus terhadap bisnisnya, kemudian infrastruktur dan sebagainya bisa diserahkan kepada pihak lain. Oke, ini juga menjadi salah satu sumbangsi untuk pengembangan ekonomi digital ya Pak. Betul. Di tahun 2022 kira-kira Lintas Harta ingin memberikan sumbangsi apa mengembangkan ekosistem digital ini? Yang tadi saya katakan, dari tahun 2022 apa yang kita lakukan itu kita sekarang sudah kita pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia, termasuk membantu tadi ya Pak Menteri Kominfo. Yang kedua adalah kita membangun, berikutnya adalah cloud-nya. Yang ketiga adalah kita sedang membangun bagaimana kita memberikan solution. Jadi kita pengen sebenarnya jadi solution company, bagaimana kita bisa memberikan solusi ini kepada pihak enterprise, corporate gitu, sehingga mereka menjadi lebih efisien dan mereka fokus kepada bisnisnya dan bisa lari bareng-bareng. Oke, di luar dari corporate, startup kita kan udah banyak sekali ya Pak. Ya. Nah, artinya permintaan cloud juga makin tinggi kah? Maka sistem belinya apakah gotong royong atau bagaimana? Kami juga mendorong supaya cloud startup itu menggunakan cloud. Kami juga mendorong mereka, bahkan ada beberapa kita kerjasama dengan beberapa universitas, mereka bikin startup, kemudian kita kerjasama dengan mereka letakkan solusinya di cloud kami, terus kita pasarin sama-sama, kita bagi hasil. Artinya apa? Kita pengen dorong anak-anak Indonesia itu bisa punya usaha, ya kan? Di mana infrastruktur kita bisa bantuin. Bahkan pemasarannya kita bisa bantuin. Dan kalau mereka maju juga ujung-ujungnya nanti ekosistem digital tadi juga makin matang gitu ya, karena mereka makin untung usahanya. Iya, kalau mereka maju, saya katakan tadi, kebutuhan telekomunikasi tidak akan pernah selesai. Ya kan? Makanya tetap pasti yang namanya Menteri Kominfo akan tetap ada terus sampai kapan-kapan. Justru itu menjadi sektor yang akan terus diperhatikan. Mungkin nanti ujungnya jadi Menteri Solusi kali. Oke, baik. Pertanyaan saya ke Pak Arya lagi adalah, ini sekaligus closing statement juga Pak, tapi mungkin tadi sudah menyebutkan, mungkin pas lagi kita diskusi dengan Pak Plate, tapi mengingat tadi Anda tuh dari tadi itu sering mengatakan gotong royong, berarti kan sepenting itu. Nah, regulasi yang seperti apa yang diharapkan dari sektor private, dari pemerintah untuk mempercepat itu tadi, ekosistem digitalnya makin matang? Yang pertama memang kita harus dorong pemerintah bahwa semua itu harus dipakai bersama-sama, secara efisien. Dimulai dari seluruh pemerintahan menggunakan pusat data nasional, menggunakan solusi yang bersama, bukan bikin sendiri-sendiri. Jadi itu yang kita pengen dorong. Termasuk sekarang banyak di regional daerah itu membangun namanya smart city. Jangan bangun sendiri-sendiri. Menurut saya ini harus dibangun bersama. Karena yang namanya bisnis proses setiap Pemda katakan ya, itu hampir sama dengan Pemda lain. Yang membedakan adalah karakteristik daerah saja. Apakah itu perikanan, apakah itu pertanian. Tapi semua bisnis proses hampir sama, sehingga solusinya bisa satu. Ini yang saya bilang, pemerintah harus dorong ke sana. Kedua juga pemerintah harus dorong swasta untuk pakai efisien bersama-sama. Ya kan? Mendorong ini. Yang ketiga yang saya sering katakan, bahwa bagaimana talenta-talenta digital kita punya. Ya kan? Apakah kita mulai dari pendidikan SMK, diperbanyak, sehingga banyak talenta digitalnya. Kalau tidak, kita tidak akan jadi tuan rumah di negeri sendiri pada ujungnya. Jadi kami dari operator meminta pemerintah dorong semua
pemakaian bersama-sama, swasta juga menggunakan bersama-sama secara efisien, sehingga yang lain adalah bagaimana solusi-solusi juga berasal dari Oke, tapi Indonesia. banyak case juga nggak sih Pak ketika Lintas Arta punya produk, tapi ternyata kliennya yang tadi belum akrab karena SDM-nya tidak ready. Banyak nggak sih sektor yang begitu nggak akrab sama cloud? Banyak. Lalu Jadi kemudian apakah dari Lintas Arta akhirnya memberikan akhirnya mengedukasi gitu, biar mereka ngerti? Kita macam-macam, Mbak Fiona. Dari sektor misalnya kita lakukan edukasi ya. Tidak cuma sekedar itu. Yang tadi Pak Kominfo tugasin kami ya. Salah satunya pembangunan BTS di wilayah-wilayah terpencil. Mau tidak mau kita edukasi tuh anak-anak di sana. Bagaimana menggunakan komputer dan sebagainya. Kemudian untuk sektor industri yang saya katakan tadi, bagaimana kita bersaing dengan global cloud, kita ada di sini. Kita bisa bikin konsultasi. Berbeda dengan yang lain. Iya. Itu yang kita lakukan. Jadi memang bahkan ada beberapa klien-klien kita yang tadinya punya semuanya gitu. Sekarang kita serahkan aja kepada pihak Lintas Arta untuk dioperasikan termasuk orang-orangnya. Juga. Oke. Kita lakukan juga. Oke, di situ juga ada peran memotong ketimpangan ekonomi gitu ya Pak. Itu yang memang seharusnya kita lakukan. Saya senang sekali ketika Pak Arya selalu mengulang-ulang soal gotong royong tadi, lalu kemudian juga selalu melibatkan nggak cuma soal teknologinya, tetapi bagaimana kita mengembangkan SDM, potensi SDM digitalnya, jangan sampai ketinggalan. Potensinya gede, jangan nanti cuma angka doang kita nggak bisa realisasiin kan. Itu juga sayang sekali Nah, gitu makanya ya. sekarang kan pemerintah juga memberikan stimulus mendorong bagaimana startup terjadi. Iya. Jadi sudah mulai ada digitalisasi, infrastruktur dan sebagainya. Di mana startup usaha-usaha juga dimiliki oleh anak-anak Indonesia dan itu yang kita dorong dan itu opportunity-nya adalah brandware. Brandware dimiliki oleh teman-teman anak-anak Indonesia semua. Oke, iya. Jumlah startup boleh banyak, tapi yang paling penting adalah sustainable business-nya mereka juga harus kita jaga gitu. Terima kasih Pak Arya Damar, Presiden Direktur Lintas Arta yang telah bergabung bersama kami menceritakan bagaimana industri ini gitu ya di ICT dan tentu tadi lebih spesifik kita ngomongin soal cloud. Terima kasih sekali, sehat-sehat selalu dan saudara jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pandangan redaksional. Tetap bersama kami di Kompas TV. Kita lanjutkan diskusi kita, masih bersama kita Pak Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Pak Arya Damar, Presiden Direktur Lintas Arta. Saya ke Pak Joni lagi. Pak Joni, tadi kan kita sempat menyinggung soal kesenjangan ya. Nah, dalam kesenjangan teknologi antar wilayah satu sama lain, bagaimana kita mempercepat supaya semuanya itu punya akses yang sama, atau mungkin bisa diberitahu bagaimana, tadi kan juga menyinggung soal sektor private gitu, supaya mereka juga rajin ke sana, intinya ada barrier-barrier yang direlaksasi gitu. Pak Plate. Ya, jadi gini ya, Mas Sister ya, kalau kita lihat bahwa saat ini pemerintah itu begitu seriusnya untuk memastikan deploy infrastruktur yang merata di seluruh wilayah tanah air dengan pembagian tugas seperti saya sampaikan. Tapi kalau kita lihat bagaimana potret ICT infrastruktur Indonesia. ICT infrastruktur Indonesia di level backbone itu sudah digelar fiber optik panjangnya 342.000 kilometer. Nah itu kalau dipegang ujungnya bisa 9 kali melingkari bumi panjangnya. Di darat dan di dasar laut. Ya, termasuk di dalamnya 12.200 kilometer Palapa Ring. Itu hanya sebagian dari keseluruhan fiber optik. Apakah sudah cukup? Belum. Kita masih harus menghubungkan semua titik-titik sambungan serat optiknya. Nah, karenanya Kominfo akan membangun, melengkapi, menghubungkan semua titik itu di wilayah-wilayah yang belum terhubung, di darat dan di laut. Masih ada sekitar 12.083 kilometer lagi yang harus kita sambung. Ini kita akan hubungkan di tahun 2022. Lalu kita saat ini menggunakan 9 satelit kebutuhan komunikasi nasional kita. Nah, 9 satelit ini
4 satelit asing, 4 satelit nasional, 5 satelit asing. Kapasitasnya 50 gigabit ya saat ini per second. Dan itu cukup, belum cukup juga. Kita harus membangun satelit Satria 1 yang saya sampaikan tadi. Dengan kapasitas 150 gigabit. Cukup belum. Harus ada backup satelit. Dan dalam roadmap satelit Indonesia membutuhkan setidaknya 1 terabit per second itu satelit. Dan ini investasi miliar dolar kebutuhannya. Nah, apakah ini juga sudah cukup? Belum juga. Ya, kita sudah membangun 500 juta base transceiver station di seluruh Indonesia ini. Tapi masih banyak blind spot yang harus kita hubungkan. Ini semua harus kita kerjakan dalam waktu yang singkat ya, untuk memastikan agar tersedia infrastruktur yang sudah terkoneksi. Jadi connectivity itu penting, dia terhubung semuanya. Nah, ini baru satu aspek, yaitu aspek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kominfo di wilayah yang tidak komersial atau yang tidak diminati oleh sektor privat, dibangun oleh Kominfo. Namun kita harapkan bahwa setelah itu dibangun, ini harus terintegrasi menjadi satu kesatuan jaringan telekomunikasi nasional. Sehingga pesan Bapak Presiden juga, kita harus bisa memanfaatkan hilirisasi atau downstream bisnisnya, termasuk di dalamnya digital ekonomi, ya, tele-education, telehealth, digital financing, dan semuanya di marketplace ya, yang tadi diangkat angka-angkanya itu termasuk di dalamnya adalah e-commerce gitu ya. Ini semua harus kita dorong. Untuk mendorong itu tidak juga sederhana, karena kita harus menyiapkan talenta digital Indonesia, SDM-nya. Nah, SDM ini kita butuh banyak sekali, mulai dari yang tingkat paling dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital. Kita harus siapkan belasan juta rakyat ya untuk memahami apa itu digital agar mereka bisa ikut, misalnya untuk keperluan UMKM dan ultramikro. Mereka harus mengerti, harus tahu dulu apa itu digital agar mereka bisa digital onboarding, karena UMKM kita ini penopang 60% dari GDP. Kita juga harus menyiapkan di tingkat menengah intermediate digital skills yang untuk cloud computing, big data, artificial intelligence, IoT dan lain sebagainya itu. Di samping itu kita juga harus mempunyai kecakapan tingkat lanjut ya, Digital Leadership Academy programnya Kominfo. Ini bekerja sama dengan universitas ternama di dunia seperti National University of Singapore, Tsinghua University, Oxford University, Harvard Kennedy School, menjembatani kebutuhan talenta digital. Kalau kita tidak punya talenta digital, maka infrastruktur yang kita bangun ini tidak bisa kita manfaatkan hilirnya. Jadi ini satu pekerjaan keseluruhan dari awal sampai akhir yang harus dikerjakan serentak akibat dari COVID-19. Ya, apalagi kita butuh 9 juta SDM digital ya Pak, nanti kira-kira 15 tahun lagi. Ya, di tingkat menengah kita perlukan itu 9 juta dalam 15 tahun atau 600.000 per tahun ya, dalam 15 tahun. Kominfo menyediakan tahun ini 100.000, tahun depan 200.000, dan secara bertahap. Tapi peran sektor privat untuk bersama-sama mengambil bagian itu harus. Karena kalau hanya Kominfo saja, Kominfo pemerintah kan menyiapkan stimulus melalui insentif fiskal gitu ya. Stimulus fiskal. Pak Plate tadi ngomongin soal stimulus. Artinya stimulus apa yang nanti diberikan kepada sektor privat tadi, misalnya untuk daerah-daerah yang susah gitu ya. Apakah nanti ada insentif misalnya disewakan lahan gratis atau mungkin bebas pajak dan lain sebagainya? Mungkin nggak Pak? Kalau gitu? Itu insentifnya sudah luar biasa, yaitu apa? Bukan kasih sewa lahannya saja, infrastrukturnya pun sudah dibangun. Sudah disiapkan infrastruktur pasif. Dan saat ini saya mendorong dan mudah-mudahan didengar oleh semua operator seluler, setelah Bakti Kominfo membangun infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah 3T, segeralah bergabung untuk memasukkan infrastruktur aktif agar sinyal segera bisa tersedia dan rakyat bisa memanfaatkannya sesegera mungkin untuk dihilir daripada ICT. Oke, baik, saya ke Pak Arya. Mungkin pertama bisa direspon tadi, ini pemerintah minta lebih erat lagi, lebih romantis lagi gitu ya, kerjasama antara sektor private sama pemerintah. Tapi kemudian mungkin bisa direspon juga kalau pandangan Pak Arya sendiri, dari industri sendiri memandang bagaimana Lintas Sarta melihat perkembangan digitalisasi di Indonesia sendiri gitu. Meski tadi udah dijelaskan sama Pak Menteri soal apa yang dilakukan. Saya menambah dari Pak Menteri ya, mungkin lebih mengkonkretkan lah. Memang sekarang ini Pak Menteri Indonesia menggelar telekomunikasi di mana-mana, sampai ke ujung supaya terjadi pemerataan. Tetapi kalau kita tahu bahwa akibat pandemi digitalisasi menjadi
dipercepat. Orang yang tadinya kantor akhirnya tidak kantor, ya kan? Tapi tetap aja usaha harus jalan. Iya benar. Mau tidak mau perusahaan harus menyiapkan semua infrastruktur digital untuk hal ini. Mau nggak mau ngeluarin duit. Enggak. Dan kita semua dipercepat untuk digitalisasi. Makanya seperti saya bilang, kalau Pak Menteri mengatakan kita akan bangun, tidak akan selesai. Komunikasi akan terus dibutuhkan, karena kebutuhan akan yang namanya bandwidth segala macam itu akan terus bertambah. Tidak akan selesai sampai kapanpun menurut saya. Jadi yang kedua adalah karena digitalisasi, mau tidak mau semua dunia usaha perlu solusi. Ya kan, perlu solusinya seperti apa gitu, solusi yang bisa dipakai bersama-sama, solusi yang efisien, solusi yang kalau bisa solusinya adalah dibuat oleh anak Indonesia sendiri. Tadi kita bicara talenta digitalisasi, kebutuhan digital, kebutuhan solusi di Indonesia untuk dunia usaha ataupun untuk startup itu sangat besar, dan ini adalah menjadi satu opportunity untuk anak-anak Indonesia. Kita kan punya demografi orang yang begitu bagus ya. Dan ini menjadi bagaimana kita bisa membuat suatu kebersamaan, tidak hanya Kominfo. Karena menurut saya juga kayak Departemen Pendidikan, kita harus siapkan SMK komputer, SMA programmer, yang harus bisa membantu pemerintah, membantu kita semua dunia usaha untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai kemudian kita punya pasar demikian, akhirnya solusinya datang dari luar. Di sini kita yang menjalankan infrastruktur, tidak semua harus kita jalankan. Ini yang menjadi satu tantangan, bagaimana kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri terhadap digitalisasi. Iya. Maksudnya potensi digitalnya kita sudah ada, tapi kalau bisa ngembangin ya jangan sampai orang lain gitu ya. Betul. Tapi harus memang kita sendiri yang kembangin itu. Ini pertanyaan terakhir saya ke Pak Joni karena katanya mau meeting nih saudara. Terakhir Pak, apa yang ini sekalian closing statement atau mungkin ada permintaan dari pemerintah kepada sektor private, silakan Pak. Ya, yang pertama pasti kalau minta dari sektor privat ya kerja bersama, kita masukkan insentif. My sister, yang paling penting ini apa ya? Yang paling penting itu apa? Disinilah urgensinya pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja, sektor pos tersier dan sektor-sektor lainnya, pos tersier itu pos telekomunikasi dan penyiaran ya, dan sektor lainnya. Itu penting sekali. Undang-Undang Cipta Kerja adalah reformasi struktural kita. Ya, reformasi struktural, reformasi kedua terbesar setelah reformasi tahun 98. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengisi kebutuhan kita. Di situ ada analog switch off untuk digital broadcasting. Di situ ada infrastruktur sharing. Di situ ada spektrum sharing. Di situ ada tarif batas atas dan batas bawah. Nah ini semua diatur di situ, tadi disinggung oleh Pak Pak Damar ya, Arya Damar ya, bahwa kita butuhkan spektrum yang banyak. Saat ini Indonesia ini menggunakan baru 737 MHz. Yang kita butuhkan sampai tahun 2024-2025 setidaknya 2047 MHz, masih ada 1310 MHz di semua level band yang harus kita lakukan farming dan refarming. Saya juga sekaligus mengingatkan ya kepada dunia usaha yang saat ini sedang menggunakan spektrum yang kebutuhannya masih jauh lebih tinggi untuk telekomunikasi. Marilah kita siap-siap untuk melakukan migrasi pemanfaatan spektrum, termasuk untuk satelit. Ya karena kebutuhan satelit spektrum telekomunikasi ini sangat besar. Ya seperti disampaikan. Sebesar dan sejalan dengan kebutuhan bandwidth. Kebutuhan bandwidth ini sejalan dengan apa? Dan demand, kebutuhan masyarakat. Ini semua harus kita siapkan di waktu yang bersamaan. Nah saya tentu mengajak dunia usaha, marilah bersama-sama untuk kita dorong, jangan segan-segan untuk melakukan investasi. Kita sudah mulai mengawali dengan deploy dan roll out 5G di sana. Kita inginkan konsolidasi industri agar struktur permodalan lebih kuat, agar segmentasi pasar menjadi lebih besar, dan agar tersedianya sumber daya manusia yang kuat sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri di bidang telekomunikasi, di mana rakyat meletakkannya sebagai tulang punggung akselerasi transformasi digital nasional kita. Demikian my sister. Baik, gotong royong sama-sama gitu ya Pak, memaksimalkan potensi digital yang ada. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung di Business Talk. Karena katanya mau meeting ya. Selamat kembali bertugas kembali. Betul. Baik, selamat malam Pak. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi, sehat-sehat selalu.
Dan saudara, pertanyaan berikutnya adalah di tengah pandemi seperti ini banyak perusahaan yang mau tidak mau memang harus belanja ICT. Bagaimana perkembangannya? Kami masih akan segera kembali. Ya, kita kembali lanjutkan diskusi kita dan sekarang telah bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Sinar Konten. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam, Ilona. Oke Mbak Titis, tadi kan kita sudah mendengarkan diskusi dari regulator, udah ada, dari sektor preferennya sudah ada. Saya rasa diskusi malam ini komplit gitu. Tapi dari pandangan redaksional ketika kita mendengarkan tadi pemerintah bilang, oh kita sudah memberikan stimulus banyak lagi, nggak cuma soal sewa lahan, lain-lain juga ada gitu. Dari sektor private juga mengatakan mereka sangat ingin bergotong royong. Gotong royong berkali-kali mereka sebutkan. Apa yang bisa kita simpulkan? Ya, dari sepanjang diskusi Business Talk malam ini sebetulnya menarik bahwa kita melihat bahwa potensinya besar. Baik pemerintah maupun private sector itu sadar semuanya bahwa potensi ekonomi digital itu menjadi tumpuan masa depan. Kalau berdasarkan wall data yang kita tadi tayangkan, itu kan sebetulnya pertumbuhannya selalu 2 digit. Bahkan kita pertumbuhannya 2 kalinya. Nah, masalahnya adalah pemerintah memang berkomitmen melakukan perbaikan regulasi, melakukan berbagai insentif, memberikan berbagai insentif terhadap perkembangan ICT. Nah, apakah itu kemudian cukup? Nah, kalau dari yang tadi perspektifnya dari private itu kan sebetulnya jelas bahwa mereka itu tidak bisa membangun sendiri, tapi harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Ini artinya apa? Bahwa untuk melakukan investasi memang membutuhkan modal yang besar. Padahal sebetulnya kalau kita runut tadi bahwa sebetulnya kan persoalannya sama, teknologinya sama. Bagaimana kalau kita itu menyatukan semua kebutuhan yang ada dengan bergotong royong? Karena solusinya adalah memang ICT itu. Gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa data IDC tahun ini itu kan sebetulnya jelas bahwa namanya belanja IT perusahaan sungguh luar biasa. Tahun ini sekitar 30 miliar US dollar. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2024 itu akan menjadi naik lagi 8%-an setiap tahunnya itu menjadi 34. Nah, sebetulnya belanja IT ini tuh bisa diambil oleh private sector. Lintas Arta tadi kan menyebutkan bahwa sebetulnya basisnya adalah sama, tapi bagaimana itu menangkap peluang secara bersama-sama untuk membangun secara gotong royong. Nah, disinilah sebetulnya yang namanya solusi digital itu menjadi penting. Karena next-nya memang itu yang dibutuhkan. Perusahaan atau kalau dari pandangan redaksi ya, kalau misalnya perusahaan itu mampu menyediakan solusi digital, bahwa perusahaan bisa berbelanja dalam satu perusahaan, itu akan membuat mereka menjadi lebih efisien. Mereka tidak perlu kemana-mana. Nah, masalahnya perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan yang juga terbatas. Itulah kenapa tadi seperti Lintas Arta dan teman-teman yang berbisnis yang sama untuk bersama-sama bergabung untuk menawarkan benar-benar yang namanya solusi digital supaya lebih efisien untuk semuanya, baik untuk yang namanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kemudian dari e-commerce dan juga yang namanya startup. Tadi kan kita memang mendorong yang namanya banyak anak-anak muda yang membangun bisnis startup untuk permulaan. Kalau mereka dipaksa untuk berbelanja IT dengan harga yang mahal, mencari solusi menjadi susah. Makanya sama juga, baik dari sisi sebelah hulu dan hilirnya itu menjadi harus sama-sama harus bergotong royong. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan penyedia ICT. Artinya semua pasar digital ini harus memang digabungkan, baik kebutuhan dari enterprise maupun dari perusahaan solusi IT. Itu yang sebetulnya yang kita lihat bahwa ini bisa pasar besar, marilah kita bersama-sama melakukan di Grab bersama-sama supaya pasar ini nggak kemana-mana. Oke, gitu. Dan itu tadi cara kita merespon disrupsi digital juga ya kalau kita gotong royong ya. Terakhir Mbak Titis mungkin bisa diberikan closing statement. Ya, bahwa sebetulnya kita semua tadi seperti yang bahwa kita semua sadar potensinya besar, tapi bagaimana kita itu mampu memanfaatkan menggrab ini. Karena apa? Perusahaan-perusahaan ICT luar negeri juga melihat potensi ini.
Kalau kita nggak kompak, kalau kita nggak ini, maka kita lagi-lagi menjadi pasar. Jadi pasar yang kemudian sayang kalau kita kemudian melewatkan itu. Karena belanjanya 30,1 miliar, kemudian akan tumbuh lagi. Kalau ini diambil, misalnya dari sisi belanja IT-nya diambil oleh perusahaan lain, ya kita nggak dapat apa-apa lagi. Sama juga kita bisa mampu menciptakan banyak perusahaan-perusahaan baru, kalau mereka ternyata tidak bisa belanja IT yang menjadi solusi IT ke depan, bisnis ke depan, ya sama saja bohong. Artinya apa? Kita membutuhkan gotong royong kerjasama baik dari sisi pemerintah, baik dari sisi perusahaan penyedia IT, dan juga penggunanya. Nah, 3 ini harus ketemu supaya kita bisa mencari pasar yang benar, mencari regulasi yang benar, dan memenuhi kebutuhan secara benar. Itu sih. Oke. Mematangkan ekosistem digital. Betul. Tapi nggak sebatas di situ, tapi mematangkan ekosistem digital Republik Indonesia. Jadi kita jadi tuan rumah sendiri, nggak cuma jadi market. Terima kasih Mbak Titis atas pandangan redaksionalnya. Dan saudara, hasil diskusi segmen ini menutup perjumpaan kita hari ini. Saya masih Tarigan undur diri mewakili semua rekan-rekan yang bertugas hari ini. Sampai jumpa, selamat malam, sampai ketemu Selasa depan.